Halo, perkenalkan nama saya Aldian Nugraha. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas mengenai pengolahan dasar DICOM dari soal yang telah diberikan. Untuk yang pertama, yaitu perbedaan sampel DCM, IME, dan IMG. File DICOM memiliki beberapa ciri utama, yaitu yang pertama memiliki 128 byte kosong di awal file yang disebut primable. Untuk yang kedua, memiliki signature DCM sebagai penanda file DICOM. Untuk yang ketiga, menyimpan metadata pasien dan pemeriksaan. Untuk yang keempat, menggunakan struktur tag DICOM. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menyimpan pixel data berupa citra medis. Selanjutnya, kita akan menganalisis 3 file sampel.gcm, sampel.ime, dan sampel.img menggunakan hex. Bisa kita lihat pada sampel DCM tidak ditemukan 128 byte primable dan terdapat header MSH yang merupakan ciri dari HL7 message. HL7 adalah standar komunikasi yang digunakan untuk mengirim data pasien, order pemeriksaan, dan hasil medis dalam sistem rumah sakit. Karena itu, file ini bukan file DICOM sebenarnya, meskipun memiliki ekstensi .dcm. Sedangkan pada sampel IME, file memiliki primable 128 byte dan signature DCM, sehingga dapat dikenali sebagai file DICOM yang valid. Sedangkan pada sampel IMG, file memiliki primable 128 byte dan signature DCM, sehingga dapat dikenali sebagai file DICOM yang valid. Selain itu, file DICOM menyimpan data dalam bentuk bilangan biner, sedangkan HL7 menyimpan data dalam bentuk teks yang terdiri dari segmen dan field. Lanjut yang kedua, konversi gambar non-radiologi menjadi DICOM. Untuk selanjutnya, saya akan mengkonversi gambar dilakukan menggunakan tool IMG to DCM dari DCM3. 3 gambar yang saya gunakan adalah gambar patologi jantung dan mata yang saya ambil di Google dengan ukuran lebih dari 1000 pixel. Baik, kita akan mengkonversi gambar-gambar yang sudah di-download sebelumnya menggunakan command prompt. Yang pertama, ketik cd dan setelah itu masukkan alamat gambar di komputer. Setelah itu, gunakan perintah yang ada di soal yang disesuaikan dengan gambar yang kita unduh. Selanjutnya, jika gambar sudah terkonversi ke dalam bentuk DICOM, kita buka menggunakan DICOM Viewer online dari Medisia untuk melihat apakah DICOM yang sudah kita konversi sudah sesuai dengan tag yang kita beri sebelumnya. Untuk contoh yang pertama, yaitu gambar patologi. Untuk yang pertama, gambar satu bisa dilihat dari layar monitor
seluruh nilai tag DICOM yang diinput sudah sesuai dengan data yang diminta. Data identitas pasien dan informasi studi pada dataset DICOM telah terisi dengan benar dan sesuai dengan data yang dimasukkan. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, gambar jantung. Untuk gambar 1 bisa dilihat dari layar monitor, seluruh nilai tag DICOM yang diinput sudah sesuai dengan data yang diminta. Dengan demikian, data identitas dan informasi studi pada dataset DICOM telah terisi dengan benar dan sesuai dengan data yang telah dimasukkan. Untuk contoh yang ketiga, yaitu gambar mata. Untuk gambar 1 bisa dilihat dari layar monitor. Seluruh nilai tag DICOM yang diinput sudah sesuai dan dengan data yang diminta. Dengan demikian, data identitas pasien dan informasi studi pada dataset DICOM telah terisi dengan benar dan sesuai dengan data yang telah dimasukkan. Selanjutnya, untuk yang ketiga, yaitu export DICOM dari modality tanpa viewer. File yang sudah kita ekspor dari modality akan kita proses melalui command prompt agar file DICOM dapat diproses langsung dari sistem tanpa menggunakan aplikasi viewer tambahan. Yang pertama, langkah pertama adalah memastikan bahwa folder yang digunakan sudah berisi file-file DICOM. Selanjutnya, saya membuka command prompt, lalu masuk ke folder dcmtk menggunakan perintah berikut. Setelah itu, saya menjalankan perintah dcmmkdir.exe untuk membuat file DICOM-dir. dcmmkdir.exe yaitu tool untuk membuat DICOM-dir. Plus R yaitu untuk membaca file secara rekursif dalam folder. Plus D, DICOM-dir membuat file indeks bernama DICOM-dir. Yang terakhir, nama folder, yaitu folder yang berisi file di DICOM. Bisa kita lihat file DICOM-dir yang filenya berfungsi sebagai indeks untuk membaca kumpulan file DICOM. Selanjutnya, untuk melihat file DICOM-dir, kita bisa menggunakan viewer micro-DICOM.
Bisa kita lihat, file dicom.dir dalam folder tersebut dapat dibaca dan ditampilkan oleh viewer. Hal ini menunjukkan bahwa proses ekspor dicom dan pembuatan dicom.dir telah berhasil dilakukan. Sebagai kesimpulan, dari analisis yang telah kita lakukan dapat diketahui bahwa file dicom memiliki ciri khusus seperti Primble 128 bit dan signature DICM. Dengan menggunakan tools seperti Hex Editor dan DCM3, kita dapat menganalisis, mengkonversi, serta mengelola file dicom dengan lebih mudah menggunakan disk. Demikian penjelasan dari saya untuk tugas ini. Terima kasih.